Apa benar jika ada orang bersuku Jawa menikah dengan suku Sunda? Yang bersuku Jawa kalah. Wah. Apa benar pertanyaannya? Benar nggak? Tentu tidak. Tentu tidak. Iya. Tapi kalau yang akhirnya perpisahan, Kenapa? dibilangnya benar. Sekarang begini, kehidupan memang seperti itu. Ada aja pasti yang berpisah. Jangankan Sunda sama Jawa, Sunda Kalimantan ada yang cerai, Sunda Lampung ada yang cerai. Kenapa nggak Sunda sama Sunda aja banyak yang cerai? Kenapa nggak dimasukin data ya kayak gitu? Itu. Karena mitosnya yang beredar Sunda sama Jawa. Nah iya, padahal Sunda sama Sunda aja cerai. Banyak Mas. Lo banyak nggak ngecek? Politik. Oh politik. Politik. Biar Seperti mempercayai itu. mitos. Dan yang nggak cerai pun jauh lebih banyak. Iya. Iya, Pak. Iya, yang nggak cerai. Gitu. Kenapa nggak dimunculkan? Jadi nggak ngaruh sahabat syiar, nggak ngaruh karena Allah punya kuasa di atas segalanya. Hal itu bisa saja terjadi ketika kita mengimani sebuah mitos. Ini yang bahaya itu seperti itu. Makanya ente hati-hati dengan sebuah mitos, jangan mengimani. Kalau mengimani memang betul nggak mustahil itu terjadi karena ada peran setan di dalamnya yang mencoba untuk memperkokoh keimanan kita, kepercayaan kita terhadap satu mitos. Mas nggak boleh mandi tengah malam di di setu itu, nanti bisa masuk angin. Jadi, wah, kalau dipercaya betul-betul bisa masuk angin. Yang nggak percaya aja banyak yang masuk angin mandi malam-malam. Dingin Tapi memang unik lah hal-hal seperti itu tuh unik sekali. Dan kita juga harus cerdas ya, kenapa para leluhur kita itu memberikan sebuah siloka gitu, yang kadang kita sebagai generasi sekarang ini nelennya mentah-mentah, nggak dimasak dulu. Iya. Padahal semua banyak bercerita tentang siloka. Terutama orang Sunda itu siloka aja banyak banget. Yang disebut dengan pamali. Jadi seperti itu. Jadi mengandung sebuah nasihat yang sangat luhur, nasihat adab. Karena orang-orang Sunda zaman dulu itu ketika mereka memberikan nasihat kepada keluarga, kepada tatanan sosialnya, nggak seperti sekarang dengan larangan, dilarang ini, dilarang itu. Enggak, mereka banyak memakai siloka-siloka, perumpamaan-perumpamaan. Larangan-larangan yang diajukan juga penuh dengan kesan kebaikan. Seperti itu. Iya. Jadi di balik itu semua sebenarnya ada sebuah akhlak ataupun adab yang diajarkan. Bukan sebagai satu bentuk sumpahan. Ya aneh inget tuh dulu waktu masih kecil tuh Pak Mali dudukin bantal. Iya. Itu kalau kita dudukin bantal bukan berarti kita kena kutukan, kita kena bla bla bla, bukan. Tapi di mana akhlak ente? Bantal buat kepala ente dudukin. Anda main di atas meja dulu tuh, wah, namanya anak kecil ya, dudukin meja diri, wah joget-joget, domelin Pak Mali itu beca kok dipakai buat injak-injak begitu. Itu juga sama maksudnya, adabnya itu zolim. Meja buat tempat taruh makanan dan lain sebagainya, ente duduk-duduk, ente injak-injak, bukan pada tempat. Jangan duduk di depan Pintu. Ngalangin jalan. Nggak bisa lewat. Jelas lah itu. Bukan kalau kita duduk di depan pintu lantas kita kena kutukan, bukan. Kita dulu jauh jodoh Pak. Jauh jodoh. Nakut-nakutin jangan depan pintu. Itu buat siapa itu? Buat perempuan kan? Perempuan. Iya. Karena apa? Nggak baik perempuan itu di depan pintu, di dalam. Wah. Zaman dulu kalau ngeliat perempuan depan pintu, orang mikirnya apatis gitu. Ah, ini kurang bagus sih. Jadi wanita-wanita pingit itu yang digemari zaman dulunya itu. Wanita-wanita pingit. Di rumah. Iya, yang di rumah. Seperti itu. Wah, banyak sekali itu. Jangan nyapu pakai sapu lidi tuh malam-malam di halaman.
Iya kan? Iya, Ada yang lucu juga Pak Ustadz. Apa itu? Itu apa Pak Ustadz? Apa? Ininya. Berisik orang tidur nanti nyapu. Kalau makan gak dihabisin, ada sisa, ente punya suami bewokan. Malah disengaja, Vi. Loh, ente kenapa gak dihabisin? Saya memang senang sama suami yang bewokan, jadi gak dihabisin. Dewi kayak Ustaz. Ya itu Dewi. Dia senangnya sama suami bewokan memang. Makanya sengaja gak dihabisin makan. Jadi hal-hal seperti itu misalnya sebenarnya mengandung pelajaran yang sangat tinggi dan pendidikan akhlak yang luar biasa yang telah diwariskan atau yang telah diajarkan para leluhur, dan ini harus dipertahankan. Cuma dalam konteksnya yang konteks seperti itu, ada kebaikan di belakang itu, ada sebuah keagungan tata krama. Itu sebenarnya yang harus kita cermati, bukan secara konteks bahasa aja gitu. Tetapi hikmah kenapa orang tua dulu menggunakan istilah pamali. Ternyata sebuah pelajaran akhlak budi pekerti yang luar biasa. Dan semuanya menurut aneh itu banyak yang sesuai dengan ajaran Islam. Sesuai itu. Terutama makan tuh harus dihabisin sebagai ungkapan rasa syukur. Karena kita nggak tahu di nasi yang mana Allah menurunkan keberkahannya. Jangan-jangan di nasi yang kita nggak makan tuh ada keberkahan di situ, tapi kita nggak makan, maka habisin semua.